Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi di channel Sobat Muda. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang memberi nutrisi untuk iman. Tanpa lama-lama, mari kita simak videonya. Puja milik zat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat Aja wa Jalla, zat yang menjadikan kita menjadi manusia, makhluk yang paling sempurna adanya apabila kita menggunakan akal pikiran kita untuk taat di jalannya. Tetapi sebaliknya, manusia akan menjadi makhluk yang paling hina adanya, paling dibenci adanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila manusia menggunakan akal pikirannya hanya untuk memenuhi hawa nafsunya saja. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka lebih hina daripada binatang ternak sekalipun. Puji milik zat Allah Rabbul Izzati, zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan beraneka ragam isi. Semuanya Allah ciptakan untuk manusia yang selalu senantiasa berusaha taat dan berbakti kepada Allah Rabbul Izzati, baik di siang hari ataupun di malam hari. Syukur milik zat Allah Rabbul Ghafur, zat yang menciptakan alam kubur menjadi nikmat yang sangat luhur bagi orang-orang yang senantiasa selalu bersyukur. Tetapi kubur akan menjadikan manusia menjadi hancur lebur, lebih hancur daripada bubur apabila manusia tidak pandai bersyukur. Salawat semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam yang telah membawa perintah salat, yang bisa memberikan kita syafaat di hari kiamat sehingga kita selamat dan mendapatkan rahmat dari zat yang mempunyai sifat iradat. Salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam yang telah memperjuangkan agama Islam, yang telah menyuburkan agama Islam, yang bisa menyelamatkan orang-orang Islam di dalam neraka jahanam. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, pendek kata kepada kita semuanya yang mudah-mudahan masuk surga bersamanya kelak di hari kiamat. Saudara kaum muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Sambil berjalan mengarungi lautan kehidupan, marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan beserta ketakwaan kita kepada Yang Maha Rahman agar kita selamat dan aman hingga di akhir zaman. Sambil melangkah, marilah kita benahi tingkah, hindarilah seluruh perbuatan yang salah, amalkanlah segala perintah agar kita mendapatkan rahmah dari zat yang mempunyai sifat iradah. Saudara kaum muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Ibadah yang Allah wajibkan kepada kita bukan hanya sekedar perintah, bukan hanya sekedar kewajiban, bukan hanya sekedar rutinitas saja, tetapi ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah wajibkan kepada kita, itu adalah nutrisi, itu adalah energi untuk iman yang ada di dalam diri kita. Apabila iman kita sehat, maka ibadah kita semangat. Apabila ibadah kita semangat, maka iman kita akan menjadi kuat. Apabila iman kita kuat, kita akan selamat di hari kiamat. Saudara kaum muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Nutrisi dan energi untuk iman kita, itu sama halnya seperti makanan untuk tubuh kita. Tubuh kita perlu makanan, tubuh kita perlu nutrisi, tubuh kita perlu energi. Dari mana energi itu kita dapatkan? Dari makanan yang kita konsumsi. Badan kita bisa sehat, badan kita bisa kuat, badan kita bisa beraktivitas dengan semangat apabila badan kita diisi dengan nutrisi dan energi yang baik untuk tubuh kita. Saudara kaum muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Cara supaya badan kita sehat yaitu dengan makan secara teratur dan juga kita menikmati apa yang kita makan. Tidak makan asal-asalan, tidak makan seenaknya. Makannya teratur dan menikmati makanan yang kita santap. Kalau badan kita sehat, kita dapat menikmati semua jenis makanan, baik itu makanan yang termurah ataupun yang termahal, baik itu makanan kelas pinggir jalan ataupun kelas elit sekalipun, kita dapat menikmati semua makanan tersebut. Karena apa? Karena badan kita sehat, karena badan kita kuat. Tetapi kalau badan kita sakit, makanan seenak apapun yang dihidangkan di hadapan kita, yang kita rasa hanyalah pahit.
Saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Untuk itu, supaya kita badan sehat, kita harus makan secara teratur dan menikmati makanan yang akan kita santap. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu halnya sama dengan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Ibadah yang Allah wajibkan kepada kita itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu untuk iman yang ada di dalam diri kita. Kalau kita imannya sehat, maka ibadah kita semangat. Kalau ibadah kita semangat, maka iman kita akan menjadi kuat. Kalau iman kita kuat, kita akan selamat di hari kiamat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman perlu nutrisi, iman perlu energi. Ibadah yang tepat waktu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terdengar hayya 'alas shalah, kita bergegas ke masjid untuk melakukan ibadah. Karena apa? Ibadah pada tepat waktu itu nutrisinya lebih baik untuk iman kita daripada ibadah yang kita tunda-tunda. Seperti halnya makanan tadi. Kalau kita makan makanan yang masih fresh, yang masih hangat, bukan makanan yang basi, maka itu akan menyehatkan kita. Bukan akan membuat diri kita sakit. Begitu juga dengan halnya ibadah. Kalau kita ibadah tepat waktu, itu akan meningkatkan kualitas daripada keimanan kita. Kalau kita imannya sudah meningkat, maka kita akan nikmat di dalam ibadah. Maka kita akan merasakan ibadah itu sangat nikmat luar biasa. Ibadah adalah hidangan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita sehat, ibadah 4 rakaat itu akan merasa kurang. Kita akan ditambahi ibadah-ibadah dengan ibadah yang sunnah. Kalau iman kita sakit, jangankan hal yang sunnah, hal yang wajib pun kita akan lewat saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita supaya bisa menikmati ibadah tersebut? Kita sering sholat, kita sudah sering. Rutin iya, tepat waktu iya, tetapi kita tidak pernah merasakan nikmat di dalam sholat. Kita sholat hanya gerakan saja, kita sholat hanya berjamaah saja, hanya mengikuti gerakan daripada imam saja. Kita tidak tahu nikmat yang ada di dalam sholat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara supaya kita mendapatkan nikmat di dalam ibadah. Yang pertama adalah ibadah dengan teratur. Jadi kalau kita waktunya sholat, kita sholat. Tinggalkan semua aktivitas, tinggalkan semua hal-hal yang mengganggu, tinggalkan semua urusan dunia, menuju kepada urusan akhirat, yaitu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Teratur dalam ibadah. Waktunya sholat, dia lakukan sholat. Lalu yang berikutnya, resapi dan nikmati kandungan makna-makna yang ada di dalam sholat. Seperti halnya orang makan, kalau orang makan itu menikmati makanan tersebut, bukan hanya 1 piring, bisa kemungkinan 2 atau 3 piring bisa dia habiskan. Karena apa? Karena dia menikmati makanan tersebut. Kalau orang menikmati ibadah, maka dia tidak cukup hanya sholat berjamaah saja. Dia akan menambah dengan hal-hal yang sunnah lainnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita supaya bisa meresapi dan menikmati sholat tersebut? Kita harus tahu arti daripada lafaz-lafaz, doa-doa, zikir-zikir, dan bacaan-bacaan yang kita bacakan ketika kita di dalam sholat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Kita hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita selama ini kita melakukan sholat, kenapa gerakan satu sholat itu dari berdiri ke ruku, dari ruku ke sujud dan lain sebagainya? Kenapa perpindahannya itu Allah perintahkan dengan lafaz Allahu Akbar? Kenapa tidak dengan subhanallah? Kenapa tidak dengan alhamdulillah? Atau kenapa tidak dengan astagfirullah? Padahal kita di dalam sholat banyak lalainya, banyak lupanya. Kenapa di situ Allahu Akbar? Di situ mengartikan bahwa kita harus mengeluarkan seluruh kebesaran-kebesaran makhluk yang ada di dalam diri kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kerjaan kecil, urusan istri ringan, urusan hutang apalagi,
Yang penting, yang paling besar yang harus kita agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan setiap kita bergerak itu dengan lafaz Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya memasukkan keagungan Allah di dalam hati kita. Jadi bukan cuma lafaz saja, bukan cuma lisan saja, bukan cuma gerakan saja. Kalau makna di dalam sholat tersebut kita resapi, kita nikmati, maka niscaya kita akan mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, banyak doa-doa di dalam sholat yang harusnya kita resapi, yang harusnya kita nikmati, tetapi kita bacanya santai saja. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Luar biasa cepat sekali. Seharusnya kita nikmati, kita resapi. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Seyogianya kita misalnya mempunyai kesalahan kepada seorang atasan, apabila kita meminta maaf kepada atasan tersebut, maafkan saya, maafkan kesalahan saya. Apakah kita seperti itu dengan meminta kepada atasan kita? Dan apakah kita seperti itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya. Nikmati, resapi per lafaz, per kalimat, per kata yang kita ucapkan di dalam salat tersebut. Rabbighfirli, ampunilah saya, warhamni, dan sayangilah saya. Kita minta disayangi oleh Allah tetapi bacanya kada karu-karuan. Kita minta dirahmati oleh Allah tetapi membacanya tidak karu-karuan. Banyak di lafaz-lafaz di dalam sholat, kalau kita resapi, kalau kita nikmati, bahkan kita bisa sholat 1 rakaat berjam-jam lamanya. Karena apa? Karena kita menikmati lafaz-lafaz di dalam sholat tersebut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah nikmat di dalam ibadah, maka iman kita akan meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, kita harus melatih diri kita supaya kita terbiasa dengan lafaz-lafaz tersebut. Lisan kita mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Allah Maha besar, walhamdulillahi katsira, segala puji milik Allah. Wa subhanallahi bukrata wa asila, Allah Maha suci pagi dan sore. Gak kayak kita, pagi bisa kemungkinan kita suci, sore bisa jadi kita maksiat. Tetapi kalau Allah pagi, sore, siang, malam, kapanpun Allah itu suci. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita latih diri kita, lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat di dalam sholat, hati kita meresapi makna-makna yang terkandung di dalam sholat tersebut, maka niscaya itu akan membuat iman kita menjadi sehat. Kalau iman kita menjadi sehat, kita akan semangat di dalam beribadah. Kalau kita semangat di dalam beribadah, maka niscaya iman kita akan menjadi kuat. Kalau iman kita sudah kuat, maka kita akan semangat dalam berbuat taat. Dan iman kita akan meningkat dan kita akan selamat di hari kiamat. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.